Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paris Miller mengaku yang menjadi daya tarik pada agama Islam adalah cara menghormati sosok Yesus. Menolak Trinitas tidak berarti menolak peran Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Nabi utusan Allah. Paris sejak kecil sudah dididik mencintai sosok Yesus sebagai manusia yang menyebar banyak kebaikan dan teladan bagi umat manusia. Berpindahnya keyakinan pada Islam sangat berdasarkan nalar pikiran, yaitu melalui membaca Al-Quran, mempelajari Islam sedikit demi sedikit. Motivasi ia berpikir secara kritis dari diri Miller muncul semenjak menganut Katolik dan mengambil sekte gereja Baptis dan Metodis ini mengenyam pendidikan di dunia kampus. Ia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Greensboro, tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di kampus itulah ia mulai mengkaji secara serius agamanya sendiri. Hal ini bermula ketika pihak kampus meminta seluruh mahasiswa baru membawa kitab suci masing-masing. Paris pun membawa kitab Injil. Hal itu sangat menarik buatnya sebagai seorang Kristen. Ia memulainya pembahasan dari Injil Perjanjian Lama. Itulah kali pertamanya mempelajari Injil dari perspektif ilmiah non-keagamaan. Miller saat itu bukanlah penganut Katolik yang cukup taat, demikian pula sang ibu. Pada masa kanak-kanak, Paris minim bimbingan agama sampai usia remaja, namun ia masih suka ke gereja. Kajiannya atas Injil Perjanjian Lama membuka matanya bahwa ada hal yang melampaui konsep-konsep mengenai perbuatan baik antar manusia dalam ajaran agama. Di dalam agama ada pula keyakinan mengenai hubungan antara manusia dan Tuhannya. Dari beberapa diskusi, Paris membuat kesimpulan persoalan keesaan Tuhan sebenarnya sudah dijelaskan dalam Injil Perjanjian Lama. Namun menurut dia, hal itu malah cenderung berseberangan dengan yang selama ini ia jumpai dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Kesimpulan itu cukup mengejutkannya, sebab Paris sebelumnya mengira ada kontinuitas antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Selama ini Paris menjalani agama Katolik sebatas bagaimana seseorang agar berperilaku baik. Beberapa tahun kemudian Paris berhasil mendapatkan gelar sarjana. Ia bertunangan dengan pria yang masih satu kampus dengannya, yaitu David, bukan nama sebenarnya. Keduanya saling mencintai dan memahami karakteristik masing-masing. Sebagai tradisi, David meminta Paris agar keduanya menjalani konseling pernikahan terlebih dahulu di sebuah gereja. Karena belum menemukan gereja yang menyelenggarakan konseling demikian, mereka berusaha mencarinya. Hal ini rupanya tidaklah mudah, perlu waktu cukup lama bagi mereka. Akhirnya saat itu ada salah seorang kawan David yang datang menjumpainya, yakni Andy, bukan nama sebenarnya. Ayah Andy merupakan seorang pastor. Mendengar ada gereja yang melayani konseling pernikahan, David dan Paris awalnya begitu senang. Namun Paris dan kekasihnya kemudian sama-sama kecewa, bukan lantaran bimbingan konseling yang diperoleh. Pasangan ini ternyata tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan dari pastor mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan. Tentu pertanyaan mula-mula diajukan Paris yang sudah terlatih berpikir kritis semenjak masa kuliah. Saat melanjutkan sekolah pasca sarjana, Paris berjumpa dengan salah seorang perempuan yang belakangan menjadi kawan karibnya, yaitu Fatima. Ia merupakan seorang muslimah. Dalam sebuah kesempatan, Paris menceritakan panjang lebar kepada temannya ini. Di antaranya tentang upaya Paris dan calon suaminya menemukan gereja yang bisa memuaskan dahaganya akan beberapa pertanyaan seputar agama. Fatima kemudian mengundang Paris dan calon suaminya ke sebuah masjid. Dan karena Fatimah juga mualaf, maka dia paham apa yang sedang terjadi, apa yang mereka lalui, lalu mengundangnya ke masjid. Malam itu dia berdiri di cermin begitu lama, memakai jilbab untuk pertama kalinya. Itulah pertama kali ia masuk masjid dan ia merasa senang. Ternyata calon suami Paris menyambut ramah ajakan itu. Mereka berdua pun berangkat sama-sama ke masjid.
Pada hari Jumat, seusai sholat Jumat, calon suami Faris berdialog panjang lebar dengan seorang kawan Faris yang muslim. Kemudian Faris Miller mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kebahagiaan Faris terasa lengkap sebab tidak lama kemudian calon suaminya itu memeluk agama Islam. Pasangan ini akhirnya menikah. Kendati begitu, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga asal masing-masing. Memeluk agama Islam membuatnya merasa lebih sadar diri. Ia merasa lebih peka ketika berhadapan dengan orang-orang, baik itu muslim maupun bukan. Ia pun menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Dia merasa tidak lagi egoistis. Dia merasa menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar.